Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang, ketemu kembali dengan setiap jemaat yang baik yang ada di kota-kota di Indonesia maupun jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini saudaraku kita akan masuk ke KKR kedua saudara sekalian. Tapi sebelum kita masuk kepada KKR kedua, seperti biasanya saudaraku, pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya, untuk saudara-saudara yang baru saudaraku, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Yaitu pada saat saudara klik subscribe dan lonceng saudaraku, artinya ketika khotbah saya yang terbaru dirilis, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 42 ayatnya ke-11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagian kedua dari Habakuk, pasal 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Kuasa Tuhan bekerja, memberikan hamba-Mu hikmat, boleh menguraikan firman Tuhan dengan baik. Setiap umat yang sedang mendengarkan firman Tuhan, Roh Tuhan mengurapi mereka. Roh Tuhan mengajar mereka, supaya firman sungguh berbicara kepada setiap bagian kehidupan mereka, boleh meneguhkan iman mereka, menjadi suatu kebanggaan rohani di tengah zaman yang sulit ini Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di KKR kedua ini saudaraku, tema besarnya tetap sama, yaitu bertahan di tengah badai. Subtema daripada KKR kedua ini adalah Be Still My Soul, saudaraku. Tenanglah hai jiwaku. Be Still My Soul, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, sama seperti KKR 1 saudaraku, kita ingat bahwa setiap khotbah produksi lembaga Antoni Chang Ministry International saudaraku, dalam khotbah selalu menggunakan 3 hal yang sangat penting, yaitu faith in Christ, Christian worldview, dan intimacy with God. 3 bagian itu menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan kerohanian kita di tengah zaman yang sulit ini yang kita hadapi saudaraku. Oke, nah saudara sekalian, sekarang kita akan mulai. Saudara perhatikan, saudara-saudaraku, apa yang terjadi pada saat ini saudaraku, di tengah hidup kita ini, di zaman di mana kita hidup, badai yang sedang kita arungi ini saudaraku, kelihatannya makin lama makin bergelora ini badai saudara sekalian. Kita menghadapi pandemik sudah hampir 1 tahun saudaraku, dan belum selesai kedemikian. Nah, khusus untuk Indonesia saudara sekalian, dalam 1 bulan terakhir ini, ya saudaraku, masih banyak hal yang terjadi saudara sekalian.
gempa bumi, banjir yang besar, dan juga kecelakaan pesawat terbang, seolah menambah berat bebannya kehidupan ini, saudara sekalian. Nah, saudaraku, banyak sekali keluhan daripada umat tentang bagaimana menghidupi hidup yang seperti ini. Apa makna hidup demikian? Karena di tengah semua yang sudah diraih oleh jemaat, di tengah puluhan tahun bekerja, tiba-tiba sirna begitu aja. Secara perlahan tapi pasti, tambah lama tambah kurang apa yang mereka miliki. Saudara sekalian, ini menjadi suatu pertanggungjawaban yang harus gereja bertanggung jawab untuk menjelaskan, untuk memberikan firman yang teguh sehingga jemaat boleh bertumbuh di tengah badai, jemaat boleh bertahan di tengah badai yang sulit, saudaraku, sehingga jiwa itu menjadi tenang dalam menghadapi segala situasi keadaan. Saudara-saudara sekalian, saya menggunakan 3 hal, yaitu faktor X, Y, Z, saudaraku. Apa itu faktor X? Faktor X adalah faktor tubuh kita, saudaraku. Faktor X adalah semua yang kita hadapi. Rumah tangga, pekerjaan, penghasilan, saudaraku, rumah kita, mobil kita, keluarga kita, reputasi kita, semua yang kita nikmati, semua yang kita hadapi, semua yang kita dapatkan, semua yang kita alami, saudaraku, dalam hidup kita, itu faktor X, saudara sekalian. Nah, faktor X, saudaraku, faktor X ini pada zaman yang kita hadapi sekarang, saudaraku, faktor X itu terganggu luar biasa besarnya, saudara sekalian. Dan setiap kita pasti mengalami seperti itu, saudaraku. Coba kita uraikan pelan-pelan. Faktor X yang kita hadapi. Berapa banyak orang sudah mengalami kecewaan besar, saudaraku. Biasanya pandemik tahun lalu, saudaraku, orang-orang meninggal itu tidak semuanya kita kenal. Masih jauh-jauh, saudaraku, kita nggak kenal. Tapi di tahun ini, saudaraku, mereka meninggal karena COVID itu orang-orang terdekat kita, orang-orang tetangga kita, rohaniawan kita. Rasanya, saudaraku, kita banyak kehilangan, saudaraku. Itu faktor X dalam hidup kita itu seperti terbawa pelan-pelan, secara perlahan tapi pasti, saudara sekalian. Ya. Belum lagi pekerjaan, belum lagi keharmonisan rumah tangga. Semua itu tersita, saudaraku, seolah hidup kita, saudaraku, apa yang kita raih selama ini, perlahan-lahan kita harus merelakan pergi begitu saja, saudara sekalian. Nah, ini faktor X yang terjadi pada setiap kita itu secara global, saudaraku, di kota manapun di dunia ini, saudara sekalian. Nah, ini faktornya yang akan menyebabkan kita khotbah KKR kedua ini dengan judul Be Still My Soul. Mengapa, saudaraku? Faktor X yang terjadi dalam diri kita, saudaraku, dengan segala kehilangan yang ada, tanpa kita sadar, saudaraku, itu akan merasuk kepada faktor Y, saudaraku. Faktor Y itu adalah jiwa kita, saudara sekalian. Itu akan mempengaruhi jiwa kita. Berapa banyak orang-orang kaya yang punya pabrik yang besar-besar, saudaraku. Mereka yang punya penghasilan yang besar-besar. Mereka punya modal besar. Dengan sekarang hanya mempunyai penghasilan menurun drastis, saudaraku. Tinggal 35%. Itu membuat mereka itu, saudaraku, tidak bisa tidur. Membuat mereka itu, saudaraku, tidur hanya berapa jam. Membuat mereka itu, saudaraku, cepat panik. Membuat mereka itu kesulitan untuk membayar banyak hal yang harus mereka bayar, saudaraku. Modal mereka besar pun bukan harta yang solid. Mereka pinjam dari luar negeri, mereka pinjam dari bank-bank lokal, mereka dengan menggadaikan apa yang mereka punya sebagai jaminan, saudaraku, itu otomatis akan merasuk jiwa, mempengaruhi jiwa mereka, membuat mereka tidak bisa tidur, terpaksa mereka makan obat tidur, membuat mereka gelisah, anxiety, cemas, saudara sekalian. Ini faktor Y, saudara sekalian. Hati-hati dengan faktor Y. KKR kedua ini akan berbicara mengenai pemulihan di faktor Y, saudaraku. Kalau faktor Z, saudaraku, X, Y, Z, faktor Z adalah faktor roh kita, saudaraku. Dengan faktor X yang begitu besar pengaruhnya merasuk kepada faktor Y, saudaraku, maka dia juga akan mempengaruhi Z, roh kita. Roh kita menjadi pasif, saudaraku. Roh kita tidak menyala-nyala lagi. Kerohanian kita mundur, saudaraku. Karena kita menganggap Tuhan itu tidak peduli dengan apa yang kita hadapi, saudara sekalian. Nah, 3 hal ini, faktor X dan Y and Z, saudaraku, menjadi sangat berbahaya dalam kehidupan kita pada zaman untuk bangun benteng di tengah badai, saudara-saudara sekalian. Saudara perhatikan. So, apa yang harus kita lakukan, saudaraku, sebagai umat Tuhan? Saya orang yang mempelajari firman Tuhan. What should we do?
Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Apa yang harus kita praktekkan dalam hidup ini? Ketika badai seperti ini, faktor X, Y, Z itu terancam. Bagaimana kita menumbuhkan kembali? Bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai dengan faktor X, Y, Z itu hampir tenggelam, saudara sekalian? Saudara perlu perhatikan beberapa hal penting. Hal yang pertama, saudaraku. Seperti yang saya katakan, kita menggunakan faith in Christ. Kita menggunakan Christian worldview. Kita menggunakan intimacy with God, saudaraku. Hal yang pertama kita pakai yang nomor 1, 2 adalah Christian worldview, saudaraku. Cara pemikiran kita yang sifatnya Kristiani, saudara sekalian. Yang dipengaruhi Alkitab untuk melihat apa yang kita hadapi. Nah, saudara dengarkan, saya akan menguraikan pelan-pelan, saudaraku. Kita punya Christian worldview, saudaraku, mencoba untuk menganalisa faktor X, saudaraku. Coba analisa faktor X. Saya beri banyak contoh, saudaraku, ya, supaya kita bisa mengerti dengan baik, saudara sekalian. Apa yang kita alami hari, saudaraku, katakan kehilangan, kematian orang yang kita sayang, anak gadis saya, Pak, di pesawat Sriwijaya itu jatuh, Pak, di situ baru 18 tahun. Pendeta saya, Pak, meninggal kecelakaan di pesawat itu. Menantu saya, Pak, waktu gempa bumi itu, dia itu tertimbun oleh reruntuhan. Anak saya, Pak, karena COVID ini terpaksa tidak bisa buat apa, meninggal dia, Pak. Pendeta saya, Pak, sekeluarga meninggal karena COVID. Dan ini faktor X yang terjadi, saudara sekalian. Bagaimana kita harus hadapi? Kita menggunakan kita punya Christian worldview, saudaraku. Jikalau kita meratap, kita sedih, saudaraku, kita menyesali apa yang terjadi, itu manusiawi sekali. Dan kita perlu melakukan seperti itu. Maka waktu kita baca di Mazmur tadi, saudaraku, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan di dalam aku, saudaraku? Pemazmur pun menyadari, di tengah semua masa yang dia hadapi, jiwanya tertekan, saudaraku. Jiwanya gelisah, saudara sekalian. Dan apa yang kita alami hari ini, sama, saudara sekalian. Siapa yang tidak tertekan jiwanya? Tapi saudara perhatikan dengan baik. Waktu kita menghadapi faktor X seperti itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Silakan saudara boleh menangis, silakan saudara boleh kecewa, silakan saudara boleh meratap, silakan saudara boleh merasa kecewanya luar biasa. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah cukup dengan cara begitu, saudaraku? Pertanyaan saya adalah, dengan meninggalnya orang yang kita sayang, saudaraku, kita terus meratap seperti itu, apakah dia bisa hidup kembali? Dengan harta yang habis oleh karena corona, sehingga drastis income itu, saudaraku, tinggal 35%, apakah dengan cara kita menyesali, itu bisa balik kembali, saudaraku? Tentu tidak, saudaraku. Jikalau kita terus-menerus dalam penyesalan seperti itu, saudaraku, tidak baik. Akan merasuk jiwa kita. Jiwa kita akan tergoncang, saudara sekalian. Akan tergoncang. Contoh lain, saudaraku. Saudara-saudara yang dulunya itu profesinya bagus, jadi manajer, sekarang harus di rumah. Tidak bisa kerja karena sudah PHK. Saya merasa frustrasi hidup ini, Pak. Karena istri pun mulai sepertinya menyalahkan. Keluarga mulai pun sepertinya menyalahkan saya, Pak. Tapi situasi kondisi menjadikan saya di PHK. Diberikan sedikit pesangon untuk hidup. Dan sekarang mulai tinggal sedikit mulai habis, Pak. Saya merasa hidup ini makin lama makin tertekan, Pak. Begitu. Saudara, apa yang harus kita lakukan hal seperti itu? Saudara dengarkan apa yang saya ngomong. Saudaraku, kalau sudah terjadi, tidak mungkin bisa kembali lagi, saudaraku. It's already happened, right, saudaraku. Begitu. Nah, tidak boleh berhenti hanya sebatas penyesalan. Tidak boleh berhenti hanya sebatas tidak bisa terima. Tidak boleh berhenti hanya sebatas kok begini hidup. Tidak boleh berhenti hanya sebatas saya tidak mau hidup seperti ini, saudaraku. Jiwamu akan rusak. Jiwamu akan terganggu, saudaraku. Akan terganggu. Karena faktor X-nya kamu tidak bisa terima dengan baik. Faktor Y-nya, jiwamu akan dirasuk, saudaraku. Dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Kau akan sakit nanti. Sekarang perhatikan, saudara sekalian. Di tengah badai yang kita hadapi, saudara sekalian, apapun resikonya, ya, kematian kek, bencana kek, kekurangan hidup, kekurangan uang kek, saudaraku, tertekan oleh masalah perbankan, saudaraku, apapun modelnya, saudaraku, kalau sudah terjadi, ya, tidak boleh berhenti sampai di situ hidup kita, saudaraku.
kita harus berani maju ke depan satu langkah lagi, saudaraku. Kalau sudah terjadi, gak bisa diubah lagi, saudaraku. Oke? Nah, sekarang saudara perhatikan bagian kedua. Kita tidak tahu ke depannya apa ini, saudaraku. Makin baikkah atau makin burukkah? We don't know, saudara sekalian. Kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan memberhentikan COVID ini. Saya percaya, saudara percaya, badai pasti berlalu. Tapi masalahnya kapan itu terserah kepada Tuhan, saudara. Nah, kita perlu menganalisa pakai Christian worldview kita, saudaraku, untuk hal-hal yang sedang terjadi, saudaraku, hal-hal yang sudah terjadi, ya, hal-hal yang akan terjadi dan proses kita mulai kehilangan banyak hal, saudaraku. Saudara berhak untuk mempertahankannya, saudaraku. Saudara berhak untuk mempertahankan, saudaraku, dengan berbagai cara yang memang benar sesuai dengan kebenaran, saudaraku. Saudara berhak untuk mempertahankan harta saudara yang sudah mulai berkurang, mungkin dengan mengurangi karyawan atau mengurangi produksi. Saudara berhak untuk mengurangi pengeluaran. Saudara berhak untuk banyak hal. Saudara berhak untuk mempertahankan apa yang saudara punya, saudara sekalian. Keluargamu yang sakit corona, saudara berhak untuk bawa ke rumah sakit supaya bisa sembuh, saudara berhak. Tapi ingat bagian kedua, saudaraku. Itu saudara berhak untuk mempertahankan, itu bagian pertama. Bagian kedua, saudaraku, saudara harus berani untuk mengantisipasi. Saudara harus berani menerima kalau itu kehilangan. Ini yang susah, saudaraku. Kebanyakan kita, saudara sekalian, kita merasa berhak untuk mempertahankan, tidak rela untuk melepaskan. Itu sangat manusiawi, saudaraku. Dan itu yang akan, kalau seperti itu modelnya, akan merasuk jiwa, saudaraku. Akan merasuk jiwa. Tapi kalau kita berani punya bagian yang bisa mengantisipasi, untuk berani rela merelakan, saudaraku, jika itu terjadi untuk melepaskan, saudaraku, jiwa kita stabil, saudara sekalian. Jiwa kita stabil. Saya kasih contoh, saudara sekalian. Ini tidak mudah loh, saudaraku. Tapi medan yang kita hadapi, badai yang kita hadapi, memaksa kita untuk harus main di bidang area rohani seperti ini, saudaraku. Saya kasih contoh tahun lalu. Ketika saya divonis, saudaraku, jantung saya, jantung koroner, saudaraku, dengan 6 titik, saudaraku, dengan 6 titik penyempitan, saudara sekalian. Dan resiko adalah serangan jantung, saudara sekalian. Saya berhak untuk mengobati diri saya. Saya berhak untuk pergi ke banyak bagian obat-obat, ke dokter apa, bagian jantung untuk berobat. Saya berhak juga untuk operasi bypass, saudaraku, saya berhak. Tapi di bagian sisi lain, saudaraku, saya belajar untuk berani untuk melepaskan jikalau saya harus dilepaskan, saudaraku. Saya maka doanya kepada Tuhan. Saya ingin hidup, Tuhan. Saya, anak-anak saya masih pemuda-pemudi, masih sekolah SMA, belum besar. Saya mengusahakan secara supaya saya bisa sembuh, Tuhan. Tapi bagian kedua saya ngomong sama Tuhan. Jikalau Tuhan mau bawa saya pulang, jikalau itu kehendak Tuhan, aku ikut Tuhan. Saudaraku, kerelaan, keberanian untuk berani merelakan, itu tidak mudah, saudaraku. Itu tidak mudah. Dan saya jalani dengan susah sekali. Dengan air mata, kesulitan. Akhirnya saya mengatakan, Tuhan, saya rela. Kalau itu harus terjadi, aku ikut Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Kalau saudara bisa seperti itu, you punya soul. Be still, my soul. Jiwamu tenang. Tentunya, saudaraku, ini bukan pergumulan secara pribadi sifatnya. Mungkin itu bukan serangan jantung buat saudara. Mungkin itu adalah masalah harta. Yeah. Kerelaan mungkin melepaskan berapa depositomu karena keuangan sudah sulit. Kerelaan mungkin untuk menjual rumah-rumahmu karena kamu sudah sulit keuangan. Kerelaan untuk mengurai banyak hal daripada semua fasilitas yang biasanya kamu nikmati. Kerelaan untuk tidak seperti dulu lagi, hidup sebagus dulu lagi. Kerelaan mungkin untuk orang yang kamu sayang, mereka meninggal karena corona. Kerelaan untuk berani melepaskan, saudaraku, itu tidak mudah. Tapi inilah kunci dari khotbah KKR kedua ini, saudaraku. Ini yang akan membuat be still our soul, membuat jiwa kita tenang, saudaraku. Ketika kita tidak rela, ketika kita tidak mau, ketika kita berontak dengan Tuhan, jiwamu makin berkobar, saudaraku. Ujung-ujungnya nanti susah, saudara sekalian. Christian worldview menganalisa faktor X. Christian worldview menganalisa faktor Y, saudaraku. Y itu soul. Ya, jikalau kita mampu seperti itu, soul kita tenang, saudaraku, di tengah badai.
Di tengah badai, jiwa kita tenang, saudaraku. Dan Christian Worldview menganalisa, saudaraku, faktor Z, yaitu kita punya roh, saudaraku. Roh kita bisa kembali aktif, bisa kembali menggebu-gebu, saudaraku. Karena kita sudah berada di antara keseimbangan dalam menghadapi hidup. Berani antisipasi, rela menerima kehilangan, dan juga berani berhak untuk mempertahankan apa yang kita miliki. We have done our best, saudaraku. Itu penting, saudaraku. Nah, saudara sekalian, sekarang bagian kedua. Jikalau itu yang terjadi, Pak, bagaimana saya bisa menghadapi supaya saya punya soul benar-benar baik, Pak? Karena jikalau suatu hari Tuhan memberikan recovery kepada kita, pemulihan. Jikalau suatu hari Tuhan memberhentikan badai, tapi di waktu proses di tengah badai itu, kita tidak piawai untuk menjalankan, untuk menjaga kita punya jiwa dengan baik, sudah dirasuk oleh berbagai hal, karena kita tidak mau terima kenyataan-kenyataan yang ada. Jiwa kita sudah rusak, sudah sakit. Waktu recovery itu Tuhan memberikan kita harta, memberikan kita banyak hal, tapi kita tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena kita sakit jiwa, saudaraku. Ini yang tidak boleh terjadi di tengah badai ini, saudaraku. Center pointnya adalah your soul. Harus pelihara jiwamu. Berapa banyak pengusaha hari ini, saudaraku, sudah jiwanya sudah terganggu sekali, saudaraku. Tanpa disadari, saudaraku, stres yang ringan menjadi stres berat. Stres yang berat itu masuk ke dunia depresi nanti, saudara sekalian. Hati-hati, dengarkan firman ini. So, bagaimana Pak Pendeta untuk menghadapi hal demikian? Tadi Christian Worldview sudah, sekarang kita pakai dua lagi, saudaraku. Iman dan intimacy with God. Faith in Christ plus intimacy with God menjadi satu untuk menghadapi, saudaraku, faktor XYZ, saudara sekalian. Perhatikan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, dengan kita beriman kepada Tuhan Yesus, dengan firman yang Tuhan yang kita pelajari, saudaraku, firman Tuhan kita amini, waktu kita melihat fakta hidup yang ada, saudaraku, itu berseberangan, saudaraku. Aku percaya seperti, tapi fakta yang ada berbeda, saudara sekalian. Kebenaran yang saudara mengerti dengan fakta yang ada tidak sama. Jadi bagaimana menjembataninya, saudaraku? Katanya Tuhan memelihara saya, Pak. Tuhan mati untuk saya, Pak. Tapi kenapa saya kehilangan segala-galanya? Faktanya menjadi berbeda. Jadi bagaimana menghadapi hal seperti itu? Nah, ini poin 2 nih, saudaraku. Saudara sekalian belajar seperti Bapak Abraham. Ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya oleh Tuhan, saudaraku, dia tidak mengerti kenapa. Dia tidak mengerti, saudaraku. Tapi dia mengatakan sekalipun dia tidak mengerti, tapi dia percaya. Di tengah untuk menangani faktor XYZ, saudaraku, setelah Christian Worldview menganalisa, yang main ke depan adalah sekalipun aku tidak mengerti mengapa seperti itu, tapi aku percaya kepada Tuhan. Itu harus ada, saudara sekalian. Itu akan memenangkan you punya jiwa. Karena di tengah semua badai ini, kau masih punya Tuhan yang akan memberhentikan badai, saudara sekalian. Saudara ingat seperti itu? Jadi waktu you sudah sulit sekali, pikiranmu sudah tidak bisa, sudah mentok. Aku percaya, imanmu maju ke depan, saudaraku. Iman bersama dengan kedekatanmu dengan Tuhan. Saudara lihat ayat yang kita baca tadi, Habakuk. Habakuk itu, saudara sekalian, dipakai Tuhan pada zamannya untuk melayani umat Israel pada saat dijajah oleh suku Kasdim. Suku yang jahat, saudaraku. Banyak pembantaian, pembunuhan, hukum terbalik, terjadi penganiayaan. Habakuk sudah berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak turun tangan, saudaraku. Habakuk mengatakan, berapa lama Tuhan aku berteriak minta tolong, kau tidak dengar. Umatmu sudah dalam keadaan susah sekali. Saudara sekalian, Tuhan tidak menjawab Habakuk. Sampai suatu hari Habakuk mengatakan, aku mau berdiri di menara Tuhan. Aku mau memantau segala situasi yang ada. Dia ingin menggunakan dia punya pikiran, dia punya Christian worldview untuk menganalisa semua peristiwa yang terjadi, saudaraku. Pada saat dia menganalisa seperti itu, Tuhan berbicara kepada dia, saudaraku. Tuhan menjelaskan semua hal yang akan terjadi. Tuhan menjelaskan kepada dia apa-apa saja mengapa Tuhan bertindak seperti itu. Saudara, waktu dia mengerti semuanya, baru kita baca di ayat tadi, bukan? Habakuk pasal 3. Aku ini beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun sapi, lembu, kambing, domba sudah tidak ada dalam kurungan.
Sekalipun pohon sudah tidak berbuah, sekalipun semua sudah tidak menghasilkan, aku ingin beria-ria dalam Tuhan. Di situ Habakuk belajar, saudaraku, untuk merelakan apa yang sudah harus hilang, saudaraku. Baru jiwanya tenang. Kenapa dia bisa seperti itu, saudaraku? Karena dia sudah menemukan hidupnya sebagai seorang nabi itu, saudaraku, bukanlah pemulihan bangsa, tapi hidupnya adalah melayani bangsa, melayani umat. Mereka nangis, dia ikut nangis. Mereka mati, dia kuburkan. Mereka sakit, datang dia doa. Itu panggilan dia, saudaraku. Jikalau kita mengerti hidup kita, saudaraku, badai ini, pandemik ini, saudaraku, adalah wilayah hidup kita, medan hidup kita, saudaraku. Saudara jangan lari dari kenyataan. Seandainya Pak, aku tidak hidup. Enggak, you hidup di zaman ini. Tidak bisa lari kenyataan yang ada. Jadi belajar untuk bertahan di tengah badai, saudaraku, karena inilah medan hidup yang Tuhan sediakan kepada kita. Mampukah kita sebagai Habakuk ketika jiwanya tenang? Ya, be still my soul. Dia bisa mengatakan, sekalipun ini terjadi, sekalipun aku kehilangan orang yang saya sayang, aku kehilangan harta, kehilangan harga diri, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah tangga, sekalipun apa yang terjadi, aku mau beria-ria dalam Tuhan, karena Tuhan penyelamatku. Mungkinkah bagi kita setiap orang percaya pada zaman ini mengungkapkan kalimat seperti itu? Itu hanya dimungkinkan, saudaraku, jikalau kita mempunyai iman yang bisa berhak untuk bertanggung jawab, berhak untuk mempertahankan apa yang dimiliki, dan berani untuk merelakan sesuatu yang jikalau harus terjadi kehilangan. Saudara-saudara sekalian, mengertikah engkau? Khotbah ini tidak mudah dicerna, tapi barang siapa yang coba menyimak dengan baik, dia akan melihat kebenaran di situ. Dia akan melihat setitik pencerahan di situ. Dan dalam hidup saya, puji Tuhan, Tuhan memberikan saya mempraktekkannya, saudaraku. Di tengah hidup saya yang sakit luar biasa berbahaya, di tengah sakit saya, saudaraku, bahkan setelah selesai bypass jantung, berarti Tuhan tidak panggil saya pulang. Saya hidup, saudaraku. Berapa bulan kemudian saya mulai pendarahan mata. Di situ pun saya belajar untuk mempertahankan apa yang saya miliki, mengobati mata yang sudah ada, dan satu mata yang sudah buta, saudaraku, saya merelakan untuk kehilangan penglihatan. Karena bagian harus saya pahami, saudaraku. Saya tidak boleh memaksakan, itu akan merusak jiwa saya, saudaraku. Be still my soul. Tenanglah jiwaku. Kamu dengar firman Tuhan hari ini, saudara? Saya tahu, jemaat sekarang lagi gundah gulana hatinya. Saya tahu, lagi porak-poranda pemikirannya. Saya tahu, dari setiap kalangan politikus, kalangan ekonom, ya, dari kalangan businessman, bahkan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, dari kalangan mahasiswa, kalangan anak-anak sekolah, saudaraku, ya, saudaraku, banyak sekali jiwa mereka itu mulai terganggu. Anak-anak 1 tahun di rumah tidak kemana-mana, saudara sekalian, ya, tidak bisa keluar karena masalah COVID. Itu sangat mempengaruhi mereka punya aktivitas, saudara sekalian. Saudara melihat dirimu. Saudara lihat dirimu apa yang saya khotbahkan hari ini, saudaraku. Dengar khotbah ini berapa kali, berulang-ulang. Menyimak, melihat bagian-bagian poin yang penting, saudaraku. Ini menjadi suatu cara supaya you punya jiwa terpelihara dengan baik. Nanti suatu hari, corona sudah selesai. Tuhan sudah pulihkan. Kau sehat XYZ. Kau sehat tubuh, jiwa, dan roh, saudara sekalian. Kamu kembali akan menikmati apa yang Tuhan kasih. Tapi jikalau engkau tidak mau, kau menjalani seperti apa yang kamu hendaki, pokoknya aku harus begini, Pak. Nanti suatu hari, mungkin tidak sampai di zaman di mana Tuhan memberikan corona. Atau kalau sampai pun, kamu boleh menikmati apa yang Tuhan kasih, tapi jiwamu sudah rusak. Untuk apa hidup? Engkau memiliki uang bermiliar-miliar, tapi engkau sakit jiwa. Buat apa, saudaraku? Hari ini, suatu pemulihan faktor Y, saudaraku. Satu pemulihan untuk jiwa kita. Be still my soul di tengah badai. Karena you masih punya Tuhan. You masih Tuhan yang hidup. Tuhan yang memelihara masa lalu. Tuhan memelihara masa sekarang. Dan Tuhan yang memelihara masa depan, saudaraku. Bertahan dalam badai ini. Saudara-saudara yang ada di kota manapun. Hari ini waktu dengar firman seperti ini. Kau akui dengan jujur dalam hatimu. Kalau engkau sudah gelisah sekali sampai sudah merasuk jiwamu, cepat kau berpikir seperti yang dikhotbahkan hari ini. Cepat berubah. Cepat berani menghadapi. Cepat berani mengantisipasi, saudara sekalian. Maka engkau akan tegar, strong in God. Kau kuat dalam Tuhan.
kuat dalam badai, tidak takut kehilangan apapun sekalipun, karena punya Tuhan yang besar. Kau bisa beria-ria di tengah badai yang banyak hal yang sudah tidak kamu miliki. Maukah engkau, saudaraku? Sanggupkah engkau? Karena engkau dituntut seperti itu di zaman yang demikian ini, saudaraku. Di tengah badai ini, tidak ada jalan lain kecuali engkau bertahan, saudaraku. Sampai suatu hari, Tuhan meredakan badai. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Apa yang saya khotbahkan hari ini, mungkin saja sudah terjadi kepada engkau. Kau sudah jarang tidur. Apa yang saya khotbah hari ini, mungkin air matamu sudah tak bisa dibendung. Sekarang you dengar pun, udah nangis, saudaraku. Karena rasa sekali jiwamu mulai terganggu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalamku? Berharaplah kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari kita belajar dewasa rohani. Di tengah semua yang kita dapat, di tengah semua yang kita raih, jika terjadi kehilangan, kita harus berani rela, berani untuk merelakan apa yang terjadi. Dan kita berhak untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Biar tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu, menghentikan air mata, menjadi tegar di tengah badai sekolah kehidupan kita ini, yang Tuhan sediakan especially for you and me di zaman saudaraku. Tidak di zaman orang lain, tapi di zaman kita. Di tengah badai seperti ini, kau belajar sekalipun aku begini, aku tak mau melihat Tuhan yang besar itu sedang berjalan di masa depanku. Maukah engkau, saudaraku, lihat dirimu masing-masing. Saya tahu engkau takut kehilangan. Saya tahu engkau takut rugi hartamu. Saya tahu engkau takut kehilangan pabrikmu. Saya tahu you punya omset itu menurun drastis. Saya tahu banyak hartamu sudah dijual demi mempertahankan hidup. Saya tahu engkau sangat kekurangan. Saya tahu untuk besok pun engkau makan sudah tidak punya. Tapi hari ini ketika firman ini tiba kepada engkau, kau harus berani untuk menegakkan imanmu, menenangkan jiwamu di tengah gelombang badai. Karena Tuhan ada di situ. Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita, saudara sekalian. Tenang sebentar. Lihat dirimu sendiri. Tidak usah takut dengan apa yang sudah hilang. Tidak usah takut dengan apa yang akan hilang. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat engkau dalam situasi kondisi apapun. Takkan pernah ditinggalkannya engkau. Kau harus percaya Tuhan itu sudah menyerahkan segala-galanya buat engkau dan saya. Dengan badai seperti ini pun Tuhan sedang melihat semuanya. Satu persatu setiap kita. Baik kita ada di kota-kota di Indonesia, baik kita yang sedang mengalami bencana, keluarga kita, orang-orang tercinta kita dalam kecelakaan pesawat, dalam banjir besar di Kalimantan, dalam gempa bumi di Sulawesi Barat, saudara sekalian, Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat semuanya. Kau kehilangan banyak hal, kau kekurangan banyak hal, bahkan kau sudah tidak memiliki apa-apa lagi, tapi tangan Tuhan tidak pernah tidak turun dengan engkau. Tuhan selalu memperhatikan. Tuhan selalu membimbing. Dengan firman hari ini pun Tuhan sedang bekerja dalam imanmu untuk memberkati engkau supaya jiwamu tenang, rohmu menyala-nyala, faktor X tubuhmu bisa terpenuhi dengan baik. Saudaraku, kau doa sebentar, 1 menit. Tell him, kasih tahu Tuhan semuanya. Kasih tahu Tuhan, ajarku berani untuk mempertahankan banyak hal yang harus aku pertahankan. Ajarku untuk berani merelakan bagian yang harus terhilang. Supaya jiwaku tenang, Tuhan. Kau doa sendiri. Apapun itu, benda apapun itu, kau harus berani. Jadilah laskar Kristus yang piawai. Jadilah iman yang bisa mengalahkan dunia. Jadilah anak Tuhan yang sanggup berdiri tengah badai tegak lurus untuk menghadapi badai ini. Be still, my soul.
Be still, my soul. Kau yang sedang di kantor atau dalam mobil mendengarkan khotbah ini, kau yang sedang mendengarkan di kamar sendiri, atau engkau orang tua yang sedang duduk di rumah mendengarkan bersama anak cucu, atau engkau orang yang kehilangan segala-galanya, sudah habis Pak, sudah gak ada apa-apa lagi. Kau dengar firman ini, Tuhan tak pernah tinggalkan engkau. Bahkan yang paling berharga daripada engkau sudah habis. Orang yang paling saya sayang kena corona Pak. Orang yang paling saya sayang kecelakaan pesawat Pak. Orang yang paling saya sayang kebanjiran Pak. Orang yang paling saya sayang kena gempa bumi Pak. Saya merasa hidup ini sudah tidak ada artinya. Buat apa saya hidup? Kau dengar firman Tuhan hari ini. Dengan engkau meratap, dengan engkau kecewa, dengan engkau sumpah serapah, tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan kembali lagi apa yang sudah terhilang. Yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Tapi engkau harus hidup. Hidup ini harus berjalan terus. Life must go on. Ada suatu karya Tuhan dalam hidup kita ke depannya. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk semua umat-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Kuasa roh Tuhan bekerja. Memberanikan hati umat untuk menerima faktor X, banyak hal yang harus dihadapi. Hamba berdoa roh Tuhan memberanikan hati umat untuk berani merelakan banyak hal yang harus mengalami kehilangan. Hamba berdoa untuk iman jemaat, untuk berani melihat suatu hari Tuhan pasti memberikan badai. Hamba berdoa untuk rohani umat, supaya tangan Tuhan bekerja. Sekalipun mereka menghadapi banyak rintangan, banyak kesulitan, tantangan, kecewaan, kepahitan sekalipun, tapi mereka tetap beria-ria dalam Tuhan, karena Tuhan penyelamat mereka, Tuhan pelindung mereka, Tuhan perisai mereka. Tuhan camkan itu di hati umat. Tuhan Yesus, letakkan tangan-Mu di atas kepala umat, letakkan tangan-Mu di hati umat Tuhan, supaya damai sejahtera dari Tuhan turun atas mereka. Kedewasaan rohani, kematangan jiwa, kematangan kerohanian, mentalitas yang tinggi di tengah badai dipertaruhkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dengar hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. On this wonderful day, He has made.